Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahim Tajudin Zahra, mahasiswa Teknik Komputer Angkatan 58, Sekolah Vokasi IPB. Yaitu kali ini saya akan menjelaskan apa itu register, memori, dan RAM, yang mana merupakan tugas praktikum mata kuliah organisasi komputer, yaitu pertemuan keempat. Dan langsung saja ya. Register itu yaitu merupakan memori pada bagian komputer atau mikroprosesor yang berkapasitas kecil namun memiliki kecepatan baca yang sangat tinggi. Jenis-jenis register yaitu ada general purpose register, ada pointer, index register, register segment, dan yang terakhir flag register. Untuk general purpose register ialah register yang mana itu serbaguna yang terdiri dari 4 register, yaitu ada AX, ada BX, ada CX, dan ada DX. Penjelasannya. Untuk selanjutnya yaitu pointer register. Untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori. Sedangkan index register ini sama dengan pointer register, yang mana sering digunakan untuk menunjukkan alamat sebuah data di lokasi memori pada operasi string. Dan yang keempat, segmen register. Segmen register ini untuk membentuk alamat memori untuk data, seperti kode segmen, data segmen, yang register segmen, data segmen, extra segmen, stack segmen, dan terakhir flag register. Flag register ini merupakan guna untuk menunjukkan status atau keadaan sesaat dari mikroprosesor. Lanjut. Dan memori. Pembahasan untuk memori ialah memori atau yang biasa kita sebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Untuk jenis-jenis memori, ini terbagi dua. Di sini ada volatile dan non-volatil. Volatil itu merupakan memori yang mana? Yang mana itu untuk menyimpan data sebatas adanya listrik. Jadi kalau tidak ada listrik, maka memori itu tidak berjalan. Contohnya adalah RAM, register, dan cache. Sedangkan non-volatil adalah memori yang menyimpan data secara permanen. Nah, itu seperti memori SD pada laptop, ROM, HD storage. Lanjut. Yang ketiga adalah pembahasan RAM. Apa itu RAM? RAM itu biasa digunakan untuk menyimpan data sementara. Nah, kenapa sementara? Ya, yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena RAM ini ya bersifat sementara, maka ketika komputer itu dimatikan atau laptop dimatikan, maka data akan juga terhapus. Jadi itu bersifat sementara. Penyimpanan data dilakukan secara acak. Kenapa acak? Karena itu random access memory. RAM ini merupakan singkatan dari random access memory. Kenapa penyimpanan data dilakukan secara acak? Nah, karena itu dia. Dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan dari ketiga ketentuan yang telah ditentukan untuk menjelaskan, yaitu apa itu register dan apa itu memori, dan ketiga apa itu RAM. Selanjutnya, untuk tugas selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja suatu register itu. Di sini bisa kita coba di EMU 8086. EMU 8086. EMU 8086 ini yaitu prosesor yang cukup lama atau prosesor yang pertama kali atau prosesor jadul, yang mana
Prosesor ini hanya menyimpan kapasitas yaitu database sebanyak 16 bit. Nah, di sini bisa kita buktikan atau kita coba bagaimana sih suatu register itu bekerja. Nah, jadi register itu bisa kita ambil ya jenisnya. Di situ yang tadi kita sudah jelaskan atau saya jelaskan tadi yaitu General Purpose Register. Yang mana itu terbagi 4. Di situ ada AX, di situ ada BX, ada CX, dan DX. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan mencoba suatu pengerjaan register yaitu AX, yang mana AX ini merupakan untuk menyimpan atau membaca suatu data ketika suatu operasi aritmatika yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi saya akan mencoba khusus untuk operasi aritmatika yaitu penjumlahan. Jadi yang pertama kali dilakukan itu adalah kita mengetikkan kode move. Move ini artinya move, memindahkan gitu. Selanjutnya adalah register itu sendiri, yaitu AX. Karena di sini kita akan melakukan atau menjalankan suatu operasi bilangan aritmatika, yaitu penjumlahan. Karena AX, kita bisa memasukkan bilangan heksadesimal, di sini bisa 24H. H itu merupakan heksadesimal. Jadi keterangan dari move AX, 24H ini adalah memindahkan bilangan 24 heksadesimal ini ke register AX. Nah, selanjutnya, bilangan kedua yang mau kita jumlahkan atau kita tambahkan, bisa kita letak sebentar. Jadi AX ini terbagi 2. Jadi setiap register pada General Purpose Register itu terbagi 2. Di situ AX terbagi 2, BX terbagi 2. Terbagi 2 itu menjadi yang setiap pembagiannya itu dipecah menjadi 8 bit, 8 bit. Makanya itu prosesor ini atau register ini hanya menyimpan kapasitas sebanyak 16 bit. Jadi untuk AX terbagi 2 yaitu AH dan AL. AH itu merupakan bilangan yang tertinggi. A itu adalah akumulator dan H itu height. Nah, jadi bilangan yang tertinggi. Di sini kita bisa letak 20. AH-nya 24 jadi. Jadi untuk AL-nya bisa kita tulis yang lebih kurang dari 24. Boleh 15. H itu adalah desimal. Untuk memerintahkan atau menambahkannya, di sini kita langsung ketik add AL, H. Kenapa add AL, H? Jadi menambahkan AL to AH. Jadi menambahkan bilangan AL ini 15H dan 24H. Itu kita akan tambahkan atau kita gabungkan sehingga menghasilkan hasil penjumlahan. Nah, di sini bisa kita coba atau kita dapatkan hasilnya dari emulate. Ini emulate. Di sini bisa kita lihat, yang kita perhatikan adalah bagaimana prinsip atau kerja suatu register itu. Kita bisa lihat sebelah kiri ini. Di sini terdapat jenis-jenis register AX, BX, CX, DX. Itu yang merupakan general purpose register atau general atau register yang serbaguna. Jadi untuk AX sendiri, seperti yang saya bilang, kita akan mencoba suatu operasi aritmatika yaitu penjumlahan. Di sini adalah AX. Bagaimana membuktikannya? Kita lihat. Tadi yang saya bilang adalah AX terbagi menjadi 2, yaitu AH dan AL. Ini H ini adalah AH-nya, L ini adalah AL-nya. Jadi kita bisa memperhatikannya. Untuk menjalankannya run bisa dan single step juga bisa. Tapi kalau run itu kita itu tidak tahu bagaimana step-stepnya. Dia itu langsung menghasilkan berapa sih jawabannya gitu. Tapi kalau single step, kita ini bisa tahu bagaimana di mana posisi suatu bilangan. Yang pertama kalau dia AH di mana atau 15H itu di mana. Jadi kita harus melihatnya di single step saja gitu. Langsung saja single step. Nampak bahwa 24 itu terletak di H.
Nah, ini menunjukkan 24H itu ada di AH, yang merupakan height-nya, registrasi di height-nya ini, 24H. Selanjutnya, single step lagi, tekan 15. 15H itu merupakan di AL, atau AX yang merupakan di low-nya. Gitu. Jadi 24, 15. Sekarang, kita coba add single step lagi, apa yang akan dihasilkan? Karena dia add. Tampak bahwa hasil yang didapatkan itu adalah di AL. Hasilnya adalah 39H. Karena 24 ditambah 15 itu adalah 39. Ya. Jadi, seperti itulah prinsip kerja suatu register. Yang mana dari jenisnya dulu dari bilangan kemudian dimasukkan atau dipindahkan ke suatu register yaitu AX, kemudian dijumlahkan dengan kode add AL AH. Jadi untuk memorinya itu yang mana atau bagaimana? Di sini telah didapatkan atau telah tercantum bahwa memori suatu register atau komponen itu di sini 0100. Ini yang batasnya titik 2, ini adalah memorinya. Bisa kita lihat juga di memori di AUX, kemudian memori. Nah, beginilah proses kinerjanya RAM. Suatu RAM itu bekerja ketika sedang dijalankan. Bisa dari list. Nah, itulah bagaimana suatu kerja proses kerjanya register, memori, dan RAM. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.